Hai semua, apa kabar? Welcome back to IG Live Talk Kebun Rizky bersama saya Rizky Situngkier. Semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan. Jangan lupa pakai masker dan senantiasa kalau perlu bawa hand sanitizer atau face shield karena sekarang katanya udah mulai airborne. So everybody stay safe dan jangan lupa tetap berdoa. Oke, kali ini kita akan masuk ke IG Live Talk ya. Episode ke-7. Ini luar biasa. Hai Rati. Uh, Luar biasa kenapa? Ini karena sekarang dia ada di dua benua. Makanya ini sekarang IG Talk-nya pindah ke jam 8 pagi karena biar lebih decent waktu di sana, which is jam 9 malam ya. IG Live Talk kita kali ini sedikit berbeda ya, karena biasanya kita akan bicara tentang pengalaman hidup seseorang. Kali ini kalau kemarin-kemarin kan kita udah bahas mengenai bisnis, mengenai bahkan kesehatan anak. Nah kalau sekarang kita udah lebih bicara mengenai experience, life experience ya. Nah orangnya udah datang, mendingan saya introduce langsung aja ya, sebentar. Arti Saraswati. Waiting for Arti Arsiananta. Halo. Halo. Kamu udah dapat spot ya? Sudah, ini saya menjajah kamar anak saya. Udah kayak Alia juga nih. Arti, thank you for your time and your willingness to share your experience ya. Karena mungkin dari share kita tuh kadang bisa mengencourage orang yang mengalami experience yang sama, atau to show them that you're not alone gitu kan. Mungkin mereka udah merasa aduh beban gue berat banget nih ya kan, tapi ternyata well everybody has their burden gitu kan. Nah kali ini kan kita topiknya, gue bacain aja ya Ti, karena gue nggak hafal. Mom of kids with multiple allergies. So basically ini pasti udah tentang dunia alergi ya, yang which is mungkin not common di kita. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut mengenai hal tersebut, boleh ya introduction ya, biar orang-orang tahu nih siapa sih Arti. My best friend, ex roommate ya, udah pasti orangnya sabar karena dia bisa gitu, ya kan? Nah, beliau adalah working mom ya, yang sebenarnya bahkan posisinya itu nggak ece-ece istilahnya ya, yaitu di World Bank bagian anti corruption watch ya, area. Oke. World Bank Washington DC. Dan background edukasinya sarjana dari UPH, teknik industri, dan graduate-nya dari George Washington University Engineering Management ya, Ar. Oke, Ar. Ini gue memanggilnya Ar karena supaya nggak nyaru amati yang rapi satu itu. Cuma dia yang manggil gue Ar. Dari 10 teman-teman gue cuma dia yang manggil gue Ar. Anyway. biar ini dong, connect gitu kan. Well, kita kan bicara mengenai alergi ya. Kalau di sini gue research nih, gue Google ya, dia bicara tentang apa sih alergi itu. Nah, di sini dia bilang adalah alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu zat atau benda tertentu yang seharusnya tidak menimbulkan reaksi di tubuh orang, namun pada orang yang memiliki alergi akan menimbulkan reaksi yang beragam, seperti pilek, gatal-gatal, atau demam gitu kan. Well, at the moment we know that you are the mom of our lovely Chloe, 12 tahun, dan Arsyad, 9 tahun. Oke, Ar, the stage is yours. Tell us everything from A to Z yang apa harus kita tahu mengenai
si alergi ini? Oke. Uh, kalau uh, gue nggak apa-apa ya. Gue bilang gue nggak. Ya dong. Gue cuman cerita berdasarkan pengalaman aja ya. I mean, Yes. oh, jangan jangan bilang sebagai Wait, arti koneksinya agak putus-putus dari gue suaranya. Lo dengar gue gak? dengar Oke, tapi suaranya oke. suara lo sih nggak apa-apa. Suara Yes. oke. Uh, ya. Sekarang Oke. oke, udah mendingan. Ya. Telepon kali ya. Udah. Oke. Oke. Jadi gue akan cerita sebagai ibu dari dua anak yang dua-duanya yang multiple allergies gitu. Gue bukan medical professional, jadi gue cuma sebagai dari uh, dari sisi aja gitu. Pada anak gue tuh yang kan Chloe perempuan, dia 12 tahun. Waktu dia lahir, kan gue di eksklusif selama tahun. Nah, pada saat dia sekitar umur ya 4 bulan, itu mulai tuh kulitnya merah. Terus 4 bulan ya? 4 bulan, iya. Terus Oke. Halo. terus tiba-tiba ke tangan, tiba ke badan gitu. Nah, terus gue tanya sama dokternya, ini apa kira-kira? Terus dokternya bilang, oh mungkin anak ini gitu kan. Gue kan bilang, tapi kan dia makan gitu, dia cuman minum ASI aja karena gue katanya terus Itu ASI eksklusif ya? ya itu ASI eksklusif. Nah terus Oke. bilang, oh mungkin coba deh kamu kurangi kan. Jadi dia mulai oh kalau di sini tuh kira-kira makanan yang bisa jadi alergen itu dari sapi atau telur atau belai, pokoknya makanan protein tinggi ya gitu. Gue pikir oke, gue bilang jadi saya mesti gimana nih dok gitu. Terus dokternya bilang kurangin makan atau minum kandung susu misalnya gitu. Terus lihat merah-merahnya tuh berkurang atau tidak. Nah terus itu tuh gue lakukan. Jadi gue nggak minum susu sapi, gue nggak makan telur, gue makan kedelai gitu. Nah terus setelah itu alhamdulillah baik, kulitnya baik. Nah pada saat siklo itu sama bulan mulai ini kan gitu. Terus gue bilang makan apa gitu. Gue nggak tahu alergi terhadap apa. Terus bilang ya udah relatif itulah alergi gitu, mungkin buah-buahan gitu. Gue mulai dengan ya nasi ya, nasi terus kentang gitu dengan itu. Tapi emang waktu itu waktu yang lihat kalau kita masak telur di rumah itu tuh dia gatal-gatal gitu Ki gitu. Jadi emang berpengaruh sekali ya sama sesuatu yang dengan protein tinggi itu si Chloe itu gitu. Nah, terus waktu dia sekitar
tahun itu gue bawa ke dokter gitu. Dokternya bilang oke, kita tes alergi gitu. Nah ternyata setelah dites itu baru ketahuan bahwa si Chloe itu highly allergic to apa namanya telur ayam, semua kacang-kacangan, kedelai, food, jadi a lot of things. Jadi kita tuh setelah tahu bahwa anak ini itu tuh kita harus berstrategi ya gitu. Artinya apa gitu. Nah, kebetulan gue itu suka makan sayur gitu. Jadi dari gue kasih makan, gue kasih bayam dia suka, gue kasih kale dia suka, gue kasih brokoli dia suka. Jadi makanya ya setelah itu makannya banyak makan sayur, banyak buah gitu. Dan untuk memperkenalkan makanan juga harus hati-hati banget ya, gue nggak tahu ini akan atau enggak ke makanan baru. Jadi kita selalu harus berhati-hati gitu. Nah, pada saat gue angkat, gue udah takut juga ya, agak khawatir gitu. Gue gimana nih gitu. Ternyata sama, setelah lahir eksklusif 3 bulan lagi makanya. Jadi tapi kan karena gue udah Chloe, jadi gue tahu apa yang harus lakukan. Jadi lebih ringan ya pada saat gue tahu bahwa Arsya tuh kayaknya kelihatannya sama nih, apa namanya sama, apa yang gue kira sama, gue kurangin makanan mengandung susu, mengandung telur, itu mulai hilang. Ya setelah kan kayak sekarang 11, Arsya sekarang 9. Ya kita sekarang ini aja, maksudnya jaga makan gitu untuk makanan bawa dari rumah. Dan menurut gue edukasi ke anak itu sendiri gitu. Si Arsyad itu udah, kalau misalnya dia ditanyakan punya, dia udah bisa tanya, ini mengandung enggak, ini telur enggak, karena kalau itu saya makan. Jadi gue berusaha untuk memberikan edukasi ke anak supaya mereka bisa menjaga diri sendiri kan. Betul. Terus tapi ya ada beberapa instances where kita harus bawa Arsyad ke ke rumah sakit. Nah, karena dia reaksi nggak bisa napas gitu, bawa ke IR gitu, kita harus lihat, oh ini tadi makan apa gitu, kok bisa punya reaksi seperti ini gitu. Jadi tapi ya alhamdulillah sih anak-anak gue itu nggak apa ya, mereka tuh tahu nggak enaknya punya reaksi yang negatif ke badannya gitu. Jadi dengan pengalaman dan bekal itu mereka lebih berhati-hati gitu. Tapi juga mereka yang gue nggak mau cobain makanan itu, takut ini. Mereka juga tetap curious gitu. Kalau misalnya mau coba makanan baru, mereka tanya sama gue, Mama, can I try that gitu? Can you check whether it has things that I'm allergic to gitu. Jadi walaupun ada halangannya, tapi ya kita harus tetap berhati-hati, harus tetap nggak boleh takut untuk mencoba. Oke, ini kan kayaknya memang di gue nih koneksinya nggak tahu kenapa tiba-tiba suara lo kadang-kadang putus-putus. Mudah-mudahan masih bisa terdengar lebih lancar lagi. But kalau bisa gue tangkap tadi dari pembicaraan, ini by the way gue outdoor ya, jadi ignore kalau ada suara tukang roti lewat, ada suara kamu loh sama tukang roti. Tukang batako
luar kangen semua gue. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih, nanti. Jadi gini, so basically kan kalau gue browsing kan, itu alergi many things. Bisa terhadap makanan, bisa terhadap cuaca, udara, yang sering pollen katanya. Ya Tuh. kan? Jadi kalau kita lihat nih, si Arsyad sama Chloe lebih ke alergi kepada makanan ya. Tuh. Udah jelas. So basically lo harus ekstra waspada. Nah, kalau gue lihat, apakah misalnya gini, katanya sih alergi itu juga kadang-kadang keturunan, ya kan? Apakah misalnya Riko dan Arti itu udah memang punya alergi atau nggak ada alergi, tapi anaknya bisa alergi gitu kan? Nah, sama kalau tadi dengar dari cerita Arti, tadi berarti mulai kedeteksi. Jadi awalnya itu deteksi dulu ya. Itu ketika si Chloe umur 4 bulan baru kedetek Ya ya. Waktu lo masih umur 1 sampai 3 bulan belum terlalu istilahnya kan. masih biasa aja gitu ya. Nah itu berarti karena timbulnya efek alergi kali ya. Kalau di lo kan biasanya lebih kepada gatal-gatal atau merah-merah gitu ya. Nah itu berarti ada tesnya dulu gitu ya. Apa tes? Nggak tahu deh. Ada katanya tes alergi gitu kan, Iya, blood test. iya. Nah berarti si Koi tes dulu baru ketahuan lah dia alergi apa. Iya. Dari situ lo udah mulai, oh you know the situation kan, psikonya seperti ini dan aku harus begini gitu kan. Tuh. Nah eh, itu kalau boleh tanya, jadi kalau nggak salah nangkep berarti si Chloe lebih alergi kepada protein ya, katakanlah unsur makanannya, everything yang protein. Tapi kalau sayuran nggak apa-apa. Kalau sayur kan malah nggak apa-apa ya. Mungkin apa ya sayur apalagi hijau ya, green. Sekarang kita bilangnya di sini green. Hmm. Itu tuh dia eh, nggak ada pengaruh buruk gitu di dia gitu. Kalau di kale gue kasih Even you mention kale ya, because kale itu katanya the highest protein oh, vegetables. oh, Exactly. Tapi mungkin protein nabati hewani beda kali ya. That's why waktu lo bilang kale, gue sedikit suspicious because kale is high protein. But you say that it's okay buat anak-anak makan sayur gitu ya. iya. Nggak apa-apa sih maksudnya anak dan uh, setahu gue sih kan waktu mereka di itu kan spesifik yang dites apakah gimana seberapa alergi mereka ada ayam dan ayam itu kan juga seberapa mereka kuning telurnya seberapa alergi mereka Betul. telurnya terus seberapa alergi ke susu sapi gitu. Terus apa seafood macam apakah alergi tuna apakah mereka salmon misalnya mereka alergi udang itu kan macam-macam juga gitu jadi sama ini yang pengalaman gue sih lo itu nggak apa-apa sama sayur dia kan tapi dia kan juga sebenarnya alergi kedelai kan kan kalau dia makan tahu nggak apa-apa gitu. Oke, padahal tahu kan tinggi juga protein. Nah, iya gitu. Jadi apa namanya? Mungkin juga ya nggak tahu ya. Maksudnya gue channel gitu. Cuman yang gue tahu adalah beda-beda. Mungkin juga perbedaannya juga kalau misalnya imunitas tubuhnya lagi turun gitu. Terus udah gitu mungkin apa namanya? Badannya juga lebih negatif gitu kalau misalnya kena badannya gitu. Itu by the way kan ini kan kita ngomongin anak-anak ya. So fasenya kalau minggu lalu itu dokter Siska bilang 1000 hari pertama itu golden age ya anak-anak. Dimana di situ justru lu mengalami masa yang payah itulah ya, hektik karena anak-anak kan deteksinya pasti umur segitu kan, alerginya. Itu mungkin apa juga ya extra effort untuk raising kids with that. This is your situation. It's nothing wrong with your allergy, ya kan? Artinya
selain lo harus membesarkan atau mengedukasi anak yang normal standarnya, istilahnya scientific atau edukatif ya, lo juga harus mental support atau mental education kali ya. Maksudnya anak hati-hati ya, kamu alergi seperti ini. Gimana sih how you ininya momen-momen seperti itu pasti ini ya bisa sharing nggak? Kalau gue sih kan ya kan waktu kecil kan belum ngerti ya kan cuma Hmm. kok aduh apa ibu saya gatel gitu apa gimana gitu terus Hmm. Oh. menjelang mereka besar kan sekolah terus udah gitu mereka makan siang sama teman-teman gitu terus gitu kan Hmm. kali kan kalau sekarang kan karena gue berhati-hati banget sama makan mereka tuh selalu dari rumah gitu. Dan gue udah wanti ke guru-gurunya, gue bilang jangan kasih mereka makanan yang apa namanya lo nggak cek dulu kayak gitu. Hmm. Nah terus nah kan dari situ kan anak-anak gue udah mulai ngeliat nih gitu, kok makanan gue beda ya sama makanan teman gue gitu. Nah terus ya kan gue bilang ya kan apa namanya kamu memang beda sama mereka karena badan kamu tuh nggak bisa memproses makanan itu makan Itu lo minum ajarin dong ya, pelan-pelan iya gitu. ya. Oke. Jadi ada kan gue tadi gue cerita bahwa ada beberapa kejadian juga yang gue harus bawa anak gue besar karena Mhm. kan gitu Oke. nah kan mereka udah cukup gede waktu itu ya jadi si Arsya nih tadi gue bawa ke IR terus lalu gitu dan mereka tahu gitu rasanya apa sih di badan gue tuh rasanya apa kalau gue makan gitu jadi mereka tuh jadi awareness mereka jadi lebih tinggi ya gitu jadi mereka Yes. udah tahu bahwa oh kalau gue salah makan itu rasanya seperti ini gitu jadi gue kan nggak mau dibawa ke sakit gitu gue kan nggak mau apa namanya disuruh nunggu di rumah sakit di observasi Betul. Capek kan? gitu jadi apa namanya apalagi kan kalau gue tuh kan kayak EpiPen kan dan Hmm. anak-anak gue tuh dua-duanya udah tahu lah apa rasanya di pakai EpiPen itu dan mereka tuh gak suka gitu dan tapi gue bilang Betul. mereka gitu ini saya harus melakukan ini supaya ini tuh bisa menyelamatkan kamu gitu sebelum ke rumah sakit Hmm. ya nah jadi Hmm. anak gue tuh udah lebih aware ya jadi dari situ dari kesalahan itu dari yang kecil lah gatel segala mereka tuh ngelihat gitu bahwa oh kalau misalnya uh, gue makan makan sebenarnya gue alergi itu rasanya enak banget jadi mereka udah tadi sama teman-teman oh nggak apa-apa kok apa namanya saya makan itu gitu kan makanan sendiri aja gitu cuman ya gue juga sebagai ibu ya kan gue berusaha untuk mencari alternatif ya maksudnya Pasti dong. misalnya anak oh si temannya si Asyad gitu Hmm. kita sama gue oh mama nanti minggu depan ada temen ulang tahun nih Iya. bawa cupcake gitu gimana ya gitu Hmm. saya nggak boleh makan gitu jadi gue berusaha untuk oh ya udah kamu bawa cupcake sendiri tapi ibu yang bikin gitu jadi gue Hmm. bikinin mereka makanan yang tapi yang kelihatannya sama sampai temennya dan apa sih namanya waktu itu kan anak gue oh namanya kok temen gue makan cinnamon roll gitu kok Ya. nggak makan cinnamon roll gue tuh pengen banget tahunya gimana jadi gue harus otak gimana ya cari resep untuk resep yang safe buat mereka gitu. Uh, ya alhamdulillah sekarang banyak ya alternatif ya Banyak. uh, Gluten free lah, apalah gitu kan. dan gitu yang makanan-makanan yang kan sekarang banyak yuk dari kelapa gitu dari oatmeal gitu kan banyak ya dulu Banyak. Banyak. tahun 12 tahun yang lalu kan nggak ada tuh. Sekarang kan udah Ya. banyak Ya. jadi ya mereka juga lebih kayak mereka juga lebih oh gitu walaupun gue nggak bisa minum gue
ada alternatifnya gitu, lebih Hmm. semangat gitu ya mereka. Gue juga ngelihatnya juga, oh anak-anak gue juga salah gitu, ngerasain gitu bahwa oh teman gue makan makan apa namanya makan es krim, oh Hmm. es krim gitu, es krim tuh juga enak loh gitu ya, nggak Kak, perlu. wait. Ini menarik nih, Ar. Mm, Karena we know that istilahnya kan kalau lo berbeda sedikit di kalangan temen pasti dibully, ya betul. kan? Maksudnya ya nggak tahu ya di sana, kalau di sini sih ya suka ceng-cengin lah. Sama kan, sama gue rasa. Nah, what about your kids? Like, do they get the bully experience juga? Let's say katakan, ya karena kan nggak semua orang bisa toleran kan, istilahnya. Dan how you manage atau you backup mentally support mereka gitu. Eh, ini sih gue nggak pernah, mereka nggak pernah yang apa namanya lima perempuan negatif ya gitu. Cuman kadang-kadang mereka ya gitu kan karena alergi sama kacang kan, Hmm. sekolah tuh ada uh, kantin itu dibikin meja yang uh, buat anak-anak alergi kacang. Jadi Okay. Oh, really? ya, jadi anak Oh. lalu duduk di meja itu dan Hmm. teman-temannya yang mau duduk di mereka nggak boleh ada yang ada kacangnya gitu. Okay. Okay. For the first few years kali ya, it was so difficult for them karena teman-temannya tuh gitu gitu kok Hmm. kok kamu beda gitu, kenapa kok kamu duduk di situ, saya tuh pengen duduk Hmm. dengan kamu gitu, cuman saya tuh bapak cewek yang Hmm. pakai teater gitu, Hmm. kenapa sih nggak boleh duduk sama kamu gitu. Uh, Ya. itu kan apa ya, menjelaskannya kan ya pakai pakai bahasa anak-anak ya, Betul. uh, ya inilah maksudnya harus di harus dijelaskan berkali-kali gitu bahwa oh itu nggak Hmm. bisa, itu nanti kalau misalnya kamu duduk sama Arsyad, Arsyad kemakan kacang, nanti Arsyad bisa sakit gitu. Nah terus Hmm. untungnya Arsyad dan Chloe itu yang gantian gitu, jadi mereka punya satu grup gitu yang udah deh hari duduk sama ini ya, hari Selasa Hmm. mereka tuh ganti temen-temennya temenin mereka di meja itu. Jadi Hmm. apa namanya? Menurut gue sih karena uh, itulah harus tetap nggak boleh jadi rendah diri. Inferior. Oh gue beda ya sama teman-teman gue. Hmm. Nah jadi harus tetap dipompa semangatnya gitu. Karena gue bilang sama mereka, ibu bikin cupcake banget. Kamu cobain deh, suruh teman-teman kamu cobain deh. Dan mereka juga coba. Mereka Hmm. nggak beda kok sama kita gitu. Nah, Oh, kamu bisa bikin cupcake ya, Ti? Kok aku nggak pernah ngerasain. harus kita bikin cupcake, kalau nggak anak-anak saya kalau misalnya ulang tahun nggak ada kuenya gitu. Betul, betul. Jadi bagaimanapun lo jadi harus belajar, istilahnya masak pun harus dipelajari. Yang Tuh. dulunya mungkin kita uh, roommate nggak jarang masak lah, lo harus mau nggak mau ya untuk membackup anak memasak sesuai dengan jenis makanan yang toleran kepada anak gitu ya. Nah, Itu jadi judulnya kalau kreatif Ki. kreatif ya, setuju setuju. Setuju. By the way, itu kan kalau si Chloe waktu umur 4 bulan ke Bintang ya, si Arsyad juga Sama 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 ya. Dan istilahnya nggak tahu nih ya, kan kalau baca dari apa namanya browsing-browsing nih sebelum kita ngobrol, katanya sih tingkat atau level alergi itu menghilang seiring dengan anak berkembang atau tumbuh gitu. Apakah level of alerginya berkurang juga atau gimana? Nah, kalau itu menurut dokter gue, Hmm. kemungkinan ada
ada anak-anak yang seiring dengan mereka tumbuh besar, imunitas mereka jadi lebih baik kan gitu, dan Ya. ya misalnya cobain sedikit, cobain sedikit makan itu gitu. Ada anak-anak yang outgrow their Hmm. gitu ya. Cuman ada juga anak yang susah gitu untuk outgrow their dan Oke. ada juga orang-orang yang dari kecil nggak alergi, tiba-tiba umur 20 misalnya tiba-tiba jadi alergi gitu. Itu Mhm. pengetahuan gue ya. Uh, uh, Kalau gue sih prinsipnya gue secara berkala ke dokter gitu, alergis gitu, gue tetap gimana sih tingkat uh, sensitif mereka makan itu, apakah parah, apakah udah lebih ringan, apa gimana, cek juga gitu. Jadi ya jawabannya saya nggak tahu Ki, ada Tapi orang-orang kalau sekarang gimana? Agak lebih berkurang atau stay the same atau gimana, Kak? kalau makanan sih enggak ya gitu, mereka tetap nggak bisa makan Oke. makan sesuatu yang ada sesuatu yang ada telurnya. Mhm. Hmm. Kalau ini tapi ya itu kan aku bilang kan udah banyak alternatif ya makanya Betul. ya lebih menyenangkan lah hidup ya daripada namanya cuma yang itu aja Betul, ya. betul. Nah, tadi itu ada pertanyaan yang nanya dokter Agnes sih. Dia Oke, bilang ini, sering salah makan nggak nih kayaknya? Gimana, gimana? Tolong dijawab nih, dokter kita satu ini. sering sih enggak, cuman pernah kali, makanya itu yang tadi kita kan apa gue ya kan, kalau kita belanja gitu, gue dan gue kan harus harus teliti gitu membaca, oh beli apa namanya burger Hmm. nggak boleh yang ada ingredientnya, harus baca gitu. Terus ya Oke. kedua bagian di mana gue black, tiba-tiba gue nggak ada burger ada telurnya gitu, ya udah harus gue harus ya EpiPen, gue akhirnya ke rumah sakit gitu. Dan anak gue ya akhirnya kejadiannya lihat nih, ini tuh inget banget gitu, dia tuh sampai kalau misalnya gue nyiapin buat dia bilang, jangan lupa ya burger saya itu yang nggak ada telurnya. Ya ya itu tuh sampai berapa bulan berikutnya tuh dia masih ini ya, masih trauma gitu. Nah Iya, pastilah. itu jadi ya adalah itu apa namanya, sudah menjadi sudah adalah pasti. Wow. Jadi kan apa namanya tadi kita udah tahu bahwa berarti memang untuk makanan harus ekstra cautious. Artinya nih kadang-kadang oke ini yang aman ya terpaksa makan yang ini aja dulu menunya sampai lo mungkin ada explore makanan baru atau jenis baru gitu ya. Baru tes nggak ada reaksi nggak kira-kira? Kalau nggak ada berarti boleh. Jadi kayak mungkin satu-satu gitu ya, dieksplor jenis makanan gitu kali ya. Bener nggak? Ya betul betul betul. Jadi walaupun kalau makanan baru beda, kue anak si Chloe itu dia, kalau misalnya mau gue sama baru itu tuh gue butuh sebulan 2 bulan mungkin ya untuk bener-bener Oke. Welcome. ya bisa di bener-bener nggak bener-bener dia bisa oke gitu, gue mau makan. Kalau ya kalau gue ya oke ini ada makanan baru, gue udah cek ingredientsnya Hmm. ya, itu makan deh gitu. Kita lihat badan lo bereaksi, karena badan lo bereaksi berarti lo Hmm. gak boleh
makan gitu. Kalau misalnya badan lo nggak bereaksi, ya udah berarti lo boleh makan gitu. Reaksi yang common apa, Ar? Yang sering? Gatel ya, gatel apa Apa ya? kan eczema kulitnya gatel gitu. Eh, kayak hive, bengkak, tiba-tiba Oke. Makanya sampai harus ke IR ya? iya iya, heeh. Atau nggak kadang-kadang muntah, Oke. hives bisa gatal-gatal gitu. Misalnya, itu anak gue yang pas gue terakhir lihat kok 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 dada saya kok sakit. Hmm. Jadi ya apa namanya, kalau misalnya udah deh, udah gue nggak mikir apa, gue kasih kan langsung sakit gitu. Jadi Oke. Dan itu pasti di batas tolerable itchy-nya tuh yang nggak mungkin, yang udah severe kali ya, yang nggak bisa cuma garuk alerginya gitu ya. iya, dan udah ke apa ya, misalnya kan dia dia tuh ngerasa di di mulutnya tuh, di palanya tuh sama kayaknya ada wrong gitu, something different gitu sama Hmm. makannya dia gitu. Udah deh, gue langsung gitu gitu. Oke. Arti udah 36 menit loh, kita gila ya, nggak kerasa. I miss you so much. Kalian ngobrol begini nih, biasa kita conference call ya Tuh. sama si Rani. Well, jadi makan makan mungkin lebih apa namanya, welcome sayur-sayuran ya, even though ada proteinnya ya kan. Oke. Iya, Ya, maksudnya kan I know that kale is the highest protein veggie, but mereka nggak apa-apa gitu kan terhadap itu, nggak alergi. enggak. Means lebih friendly lah proteinnya. So tau nih gue, padahal bukan orang kesehatan. Satu, tapi gini, so you think health food is important ya? Oh iya pasti Karena dong. pasti penting. Nah, karena gini, kebetulan di kebun Rizky juga empasisnya di makanan. Oh Artinya, these days, it's very hard to find a decent food yang lebih homemade atau yang lebih friendly kepada orang-orang. Karena gini, even kayak sayuran kan namanya organik nih. Ini sekalian promosi lah, nggak apa-apa ya, dalam arti ah, informasi bahwa karena sayuran yang di kebun Rizky jual itu benar-benar organik, dalam arti tidak pakai chemical, nggak ada pestisida, pupuknya pupuk kandang atau kompos ya kan. Dan kita tahu bahwa hari ini orang susah makan yang sehat, nggak mau lah gitu kan, dan mau yang praktis. Nah, kita juga ada makanan seperti kale chicken pie, kale chicken puff, kale tuna puff, dan kale chicken nugget, which is semuanya itu disiapkan tanpa ada MSG, ya kan, lebih lebih safe lah, atau tidak ada pengawet, dan pakai sayur. Jadi buat anak-anak yang apa namanya susah makan sayur, pengalaman gue, ya udah cobalah makan yang minimal nih ada sayurnya gitu kan. Nah, walaupun mungkin istilahnya kalau di arti tetap aja karena ada telurnya ya kan, tetap nggak welcome lah. Nah, tapi itu sih dalam arti bahwa kebun Rizky mencoba untuk membantu orang-orang yang memiliki keinginan untuk healthy lifestyle. Karena apa? Health is expensive kan betul, istilahnya, betul. dan harus di-maintain. Ya, misalnya nih contoh nih si sayurnya kale, yang sering nih saya mau jauh ya, ya. Ini gue bikin green juice, Oh, pure coba dan sip. gue kirim mau nggak? Ini. Nah, Itu apa aja hmm. Ki? Kalau yang ini isinya semangka, kale, dan nanas tanpa ada air atau gula. Oke. So basically kalau yang susah makan sayur, karena biasa kan, aduh kayak anak gue aja misalnya makan sayur tuh dikeluar-keluarin tuh si Ya enak. sayurnya. Hmm. Tapi kan dia tetap perlu serat, ya kan? Hmm. Nah, dia kalilah dengan makanan-makanan yang seperti ini. So, saya kita jauh ya, kalau nggak udah bersupply tuh tiap minggu. Gue salut Ki sama lo ya, dan sama gue juga apa namanya sang- eh, bisa mengerti bahwa apa, buat makanan yang organik, yang apa namanya ditanam tanpa chemical itu tuh penting banget gitu.
itu Exactly. banget buat gitu. Apa namanya, kelihatan banget bedanya kalau misalnya anak buat gue ya. Jadi Hmm. really appreciate apa yang lo lakukan gitu. Yes, yes. Karena apa sih namanya itu yang bikin kita juga istilahnya dalam sistem menanamnya juga susah karena lebih relevan terhadap hama, ya kan? Tapi ya well that's the challenge gitu loh. That's why we have to appreciate the help we have, right? Oh, Nah, aduh, udah tinggal 20 menit lagi nih. Padahal masih banyak banget nih pertanyaan. Well, gua ngebut deh. Nih ya. Al, ini kan COVID ya. ya. COVID ini kita tahu banget bahwa bukan hanya istilahnya semua harus waspada istilahnya. Dan kita tidak tahu kapan ini berakhir gitu kan. Tapi mungkin terhadap orang-orang yang mungkin ada apa bawaan atau apa tantangannya jadi lebih berat ya kan istilahnya. Eh, Gimana dengan anak-anak atau dengan kalian? How do you anticipate atau masih masih school from home kali ya di sana juga? Kita kan sekarang lagi summer ya, jadi rumah gitu, kegiatan dari rumah, apa namanya, uh, pokoknya semua kegiatan dari rumah. Ya kalau kita sih ya ya di bawah aja lah. Kita mulai anak-anak juga uh, belajar nyiapin makanan sendiri gitu ya, karena kan mereka kan jadi mereka cuman oh lihat oke, okay, punya masak makan malam kan gitu. Hmm. Mereka udah mulai mulai bisa lihat gitu, oh, dan ajak mereka, oh, yuk siapin makan siang tuh gitu, mau makan apa gitu, jadi mereka bisa ikut terlibat juga gitu, oh kita coba baru yuk gitu, terus mereka juga ikutan gitu, apa ya, banyak lebih sehat juga karena kita tahu apa ya, go to our food kan, Yes. sehat tuh. Jadi ya apa ya, di bawah asik aja lah Ki. Ya, jadi artinya justru di masa COVID ini merupakan momen untuk anak-anak lebih mempersiapkan uh, skill dalam arti menyiapkan makanan atau apa gitu ya area Oh, istilahnya belajar. Artinya blessing in disguise juga gitu kan. hmm. Dalam arti lebih positif segala macam kayak gitu ya area. Nah, Tuh. terus kalau ya so sampai momen ini kalau misalnya ada acara party gitu ya ulang tahun kalau yang dulu lah kalau sekarang kan mungkin enggak ya karena kan belum disarankan untuk mengumpul juga kan ya dari kalau misalnya ada acara itu mereka pasti bawa bekal sendiri lah ya area. Ya, selalu gue selalu uh, kalau misalnya gue tuh nih yang punya makanannya apa gitu, biar bisa gue sampai Hmm. nih gitu, jadi kan gue bisa bikin pizza juga, tapi jadi bentuknya namanya tahu bahwa itu safe buat anak-anak gue gitu. I Tuh, see. tuh. Dan apa sih misalnya, oh ya, gue tuh kan sama guru mereka kan pada saat mereka belum pada ya, guru-guru misalnya bilang gue, mereka ikut gue atau gue, kita tuh minggu depan akan ada krim party gitu misalnya gitu, kamu bisa nggak kirim es krim yang safe buat Arsyad atau buat Zoe gitu. Iya ya, gue lakuin, gue kan juga Hmm. ngapain mereka merasa ketinggalan ya sama teman, Betul. kok teman-teman gue bisa menikmati kok gue enggak, jadi kita berusaha untuk support mereka, dan ya udah gitu, kita cari
lain, kita cari jalan lain supaya kalian juga bisa enjoy sesuatu yang sama dengan teman-teman kalian gitu. Ini peran ibu luar biasa banget loh. Maksud artinya padahal lo work as a bukannya part time ya, full time ya, dan setahu gue lo juga sering traveling kan, Iya. istilahnya ke Indonesia, kemana? Nah itu gimana tuh? How do you atau ada mungkin asisten kali atau gimana ya istilahnya? Ya enggak ya, kan bagi-bagi lah ya, bagi-bagi tugas lah ya. Sama suami ya? Jadi kita tuh selalu kalau misalnya dan kan yang traveling ya traveling juga cuma gue juga kerjaannya kan juga traveling. Kita ya gue travel berarti kan suami gue terus itu kalau misalnya ada atau ada acara gitu dan suami gue tuh juga suka masak, jadi dia nggak apa namanya, ini deh nggak pusing gitu loh, jadi suami gue juga suka cobain nih makanan baru supaya anak-anak bisa makan juga gitu. Jadi ya kita semua inilah berusaha untuk mencari coba sesuatu yang baru gitu, coba apa makanan baru, coba resep baru gitu, itu semua keluarga gitu. Jadi apa namanya ya bagi tugas lah Ki. Kalau misalnya nyobain makanan baru nih, itu gimana sih Kak? Diicip satu coba gitu, terus Ya. ada juga tensi. Serius? Iya. Satu, misalnya saya katakanlah ada pizza atau apalah gitu kan, brand baru. Nuggets lah gitu. Gue beli nuggets Oke, baru. oke. Merek baru gitu. Gue lihat ingredientsnya oke. Gue kasih anak gue coba ini sedikit, udah gitu lo cobain sedikit makan, udah gitu deh lo Wait and see. tutup lain tarik ke kalau misalnya ada yang rasanya nggak enak di badan kalau misalnya enggak delete restricted nggak apa-apa kok boleh nggak gue makan boleh nggak gue habisin makanannya gitu. Jadi ya tapi biasanya how soon the reaction misalnya gini, oke kita coba makanan baru nih, brand baru, coba is that like hours, days, weeks baru muncul? Kalau anak-anak biasanya cepet, jadi begitu dari 3 menit mereka udah tahu bahwa ya 3 menit makanya lalu ada itu gitu, ada protokol, lo harus cobain dulu, kita tunggu 10 menit kalau misalnya ada berarti nggak oke nih makannya gitu, maksudnya nggak oke dalam arti dia mereka nggak bisa makan gitu ya, jangan makan gitu kan gitu. Seru banget ya, ini kayak food tester gitu dong istilahnya, coba terus udah gitu wait and see 10 menit aman, oke proven gitu kan, sambil deg-degan sambil aja itu deg-degannya. Tapi kan kalau nggak salah tadi lu bilang ada EpiPen gitu ya, apa sih? Ya, EpiPen tuh kan epinephrine kan yang kalau misalnya emang lo parah banget itu harus suntik di paha. Oke, which is kalau benar-benar reaktif banget gitu ya. Ya, kalau gue kalau misalnya ini udah satu itu tuh biasanya jadi kan ya gatel gitu. Nah, anak gue nih yang terakhir gue kasih kan tuh dia gatel, tenggorokannya gatel, terus gue sakit nih. I see. Jadi kalau mau coba makanan baru bisa dari menu, kalau enggak nanti bahaya. Tapi EpiPen tuh di rumah gue ada di mana-mana Ki, di mobil. Bentuknya gimana sih? Tinggal injek gitu doang ya? Iya. Kayak diabetes gitu kali ya? Well. Iya, dia kayak pen gitu loh. Gak ada deh. Pokoknya ini deh kayak pen gitu. Dia tinggal gitu ya. Di paha gitu. Aduh, gue belum pernah ketemu Bowie sama Arsyad nih. We should play them. Belum lah. Next time kalau kita ya atau lo anyway kan kalau misalnya ke Indonesia nih, pernah dong anak-anak Indonesia. Itu gue lebih deg-degan kan. Nah itu tapi sebenarnya kan
Itu kan makanan banyak yang spicy sebenarnya, tapi tetap ada proteinnya lah ya, apalagi telur, semuanya kan mengandung telurnya, martabak lah apa gitu ya. Di Indonesia itu di mana-mana kacang itu yang gue ketakutan. Ah, kacangnya itu ya, Ya, kacang itu yang ketoprak, gado-gado, apalagi gitu. macam deh semua deh. Pakai pakai sambal kacang, pakai sambal kacang. Betul, betul, betul. Itu yang benar-benar yang udah kayak red zone-nya lah ya, do not touch gitu ya. Gue Jadi kalau kalau ke Indonesia, kalau misalnya gue traveling nih kayaknya gue selalu oh, oke, rumah sakit terdekat mana hmm, tuh pokoknya terus udah gitu EpiPen harus ini tuh. Jadi gue kalau traveling bawa EpiPen lah, ada beberapa lah bawa. Tapi ya gimana ya? Tapi kan juga lo nggak mungkin juga mereka masa di rumah terus, masa gue nggak traveling gitu. betul, Iya, betul. ya Well, at least they have their immunity food lah ya. Dalam arti ya ini udah deh strict terus ini kalau nggak mau istilahnya ngerasain dampaknya atau apa gitu ya. Artinya kamu kok hebat banget sih. Ya ampun, kamu luar biasa loh. Istilahnya paksa. maksudnya you embrace the situation gitu kan. Istilahnya ya udah gitu kan bersahabat dan tidak yang kadang-kadang kan mungkin ada yang merasa down atau apa kan tentang itu. Tapi dengan istilahnya positivity, ya oke kita punya keterbatasan ini, terima dan antisipasi seperti apa. Bahkan itu di estafet ke anak-anak gitu ya. So mereka nggak merasa inferior atau apa gitu ya. Ada sih, maksudnya apa juga ya kan apa namanya kadang-kadang saya itu kok saya sih makan itu gitu. Masih ada dong. Hmm. Misalnya dia lihat gue makan somai gitu ya pakai bumbu Nah, kacang, somai lagi. kamu kamu makan apa gitu, terus ya gue terus terang aja bilang makan somai gitu. Can I eat it? Terus gue bilang boleh kan No. kacangnya gitu. Oh gitu. Jadi dia adalah ya rasa seperti itu ya. Ya, gue cuma bilang mungkin ya nanti kamu makin besar gitu mungkin gitu. Dan ada kemungkinan mungkin kamu bisa outgrow alerginya gitu. Jadi ya dibesarkan aja lah hatinya malah. So you don't, first of all, you don't lie with your kids. No. Maksudnya you being honest, Iya, okay? You cannot eat this because bla 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 gitu ya. Dalam arti kadang-kadang kan ada ya tipikal orang tua yang apa trying to fancy things like not trying to tell the real things gitu kan. mhm. Enggak, soalnya ya gue pikir juga mereka harus tahu mereka kan yang bisa menjaga itu bisa menjaga diri mereka itu orang ya mereka gitu. They have to take care first kan. Jadi menurut saya dari awal itu gue itu edukasi ke mereka tuh penting sekali gitu dan Yes. mereka tuh uh, harus harus apa ini konsekuensinya apa nih untuk makan ini tuh rasanya apa. Jadi itu yang gue bener-bener pegang gue dan suami gue juga mikir okay, it's a very important education for them. Ya kita terang-terang itu buka dan kita kan sering kita liatin ini tuh kamu ini gitu, kamu nggak bisa makan ini, kamu nggak bisa makan ini, ya kita terangin oh gitu. Jadi ya lah seperti yang tadi di bawah. Betul, betul, betul. Udahlah ya istilahnya enjoy life aja gitu kan. Artinya eh ada hal-hal yang memang eh, atau mungkin kan biasanya oke aku mau cheating nih gue mau makan tapi masih siap happy pie misalnya gitu itu bisa nggak sih kayak gitu atau udah jangan no way jangan Nggak bisa banget gitu maksudnya ya nggak bisa ya nggak bisa banget karena apa namanya sedikit ya mereka tuh kan karena sedikit aja ada oke mereka pasti bereaksi dan kalau I see ya, gue yang maksudnya semua anak-anak lain gue juga gak enaknya gitu.
nggak bisa deh. Jadi daripada mengalami yang gak enaknya udah deh mendingan gak usah dicoba gitu ya. Ya bukan hati-hati lah ya, lebih Hati-hati, hati-hati. So, yang pasti tadi supirnya kacang ya, Mas. kacang, Protein. dari kacang almond, pistachio, kacang mede, lupa itu yang enak-enak. Aduh, cayo guys, masih Aduh, ada yang lebih enak. Arti kita tinggal 4 minutes left. duh. First of all, thank you for Kebun Rizky buat waktu dan sharingnya yang sangat amat wow banget sih kalau menurut gue. Dalam arti gini, kayaknya lebih kepada mentally build strength gitu ya. Dalam arti itu lebih penting daripada memilah-milah makanan mungkin udah ada gitu ya. Dan terutama karena ini anak-anak, bagaimana membentengi mereka, menyiapkan mereka di dalam kehidupan dan pergaulan dengan teman-temannya, disiasati, because they have a very bright mom yang very kooperatif. Istilahnya mama ini udah pakai strategi dulu nih, kalau mau ke party harus kontak yang bikin party. Luar biasa banget sih. Aduh, enggak. Tapi yang pasti support dari suami juga kooperatif ya. Yalah, pastilah. Kerjasama itu, kerjasama. Teamwork. Dan artinya not only buat allergic doang, but healthy food it's important ya, Arya. Karena badan apa yang baik badan juga reaksi itu positif juga ya. Jadi ya gue sih kasih makan yang buah gitu. Terus mencoba untuk nggak terlalu kasih food gitu-gitulah. Jadi ya kalau junk food tuh pasti big no lah ya, junk food. Ya, bukannya nggak pernah makan, kita juga nggak pernah ya? Pernah. Oke. Okay. Dan balance ya, makanan sehat ya 20% biasa buah. Ya anak-anak gue kalau aduh ada food gitu. Kalau misalnya ya balance lah ya gitu maksudnya. Kasih aja lah gitu. Kali nggak apa-apa gitu. Tapi gue lebih menginginkan Waduh, luar biasa. Tapi dan itu juga tidak mempengaruhi prestasi di sekolah ya. They still have similar, apa artinya intelijen sama anak itu nggak ngaruh ya? Waduh, alergi ya? Kan sih enggak ya? Kayaknya smart semua nih kayak mama ya. Kayaknya yang kunci itu justru rajin kayaknya. Rajin dan disiplin. Oke, Oke. Udah 58 menit nih, tinggal 1 menit tinggal. Well, anyway, have a great night. Karena di sana udah malam ya. Di sini gue baru mau olahraga nih, makanya pakai baju. Halo ya buat Kebun Rizky. Thank you. Pokoknya sayang kamu di sana, tapi bisa juga share ke teman-teman kalau mau healthy food, bisa consider Kebun Rizky sebagai salah satu outlet lah seperti itu. So salam buat Rico, buat Chloe dan Arsha. Kalau kamu ke Indonesia, kalian di Indonesia playdate dong. Oh sip nanti ya. 8 ya. Siap. Nanti hubungi ya. So thank you. Have a nice rest. I love you. Bye. Bye.